Biasanya waktu ngobrol Anda dengan ayah sama, kalau ibu manggilnya bunda, bunda itu pada saat mana, Mas? Makan malam. Oh, makan malam biasanya ya? Itu ngobrolin apa aja gitu ya? Wah, semuanya diobrolin. Meja makan itu benar-benar jadi tempat, kalau kayak Mas Feby ini kayak studionya. Gitu. Kayak podcast kita tuh di meja makan. Iya, gitu. Saya sedikit banyak ini juga bantu Bapak dari proses diskusi dan lain-lain juga. Itu merasa cukup tertarik dan nyaman gitu di politik. Tapi kembali lagi, untuk menghindari konflik of interest, moral dilema dan lain-lain, ya intinya saya akan apabila saya berpolitik itu nanti setelah Bapak selesai. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Sebagai anak gubernur, pernahkah Anda didekati seseorang, sekelompok orang untuk meminta fasilitas kepada Bapak lewat Anda? Mas Alam, itu anak saya ada yang belum dapat kerjaan atau apa gitu. So, pokoknya yang intinya ada konflik of interest dan itu melewati koridor batasan yang baik secara hukum, itu nggak dulu deh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network Kompas Gramedia. Tribuners, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden. Satu diantaranya adalah pasangan Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Tentu banyak tribuner yang kepingin tahu keluarga dari masing-masing pasangan capres dan cawapres. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana keluarga dari Pak Ganjar Pranowo, kami sudah wawancara dengan Bu Siti Atikoh. Dan sekarang saatnya saya wawancara dengan putra tunggal beliau, adalah Zinedine Alam Ganjar. Lengkapnya Muhammad Zinedine Alam Ganjar dan akrab dipanggil atau disapa Alam Ganjar. Assalamualaikum Mas Alam. Waalaikumsalam Mas Feby. Nah, luar biasa. Mas, gimana, Mas? Anda ini adalah anak tunggal, Mas. Iya. Betul ya? Apa enak dan nggak enaknya jadi anak tunggal, Mas? Kalau nggak enaknya sih... Nggak ada teman? Ya banyak sendiri ya. Tapi untungnya Mas, aku itu sama sepupu-sepupu, keluarga besar tuh deket banget. Ya. Jadi nggak ngerasa begitu sendiri. Tidak merasa lonely gitu ya? Iya. Kalau enaknya ya, kalau makan nggak usah bagi-bagi sama kakak adik. Jadi jatahnya buat sendiri. Oke. Seperti dalam pembukaan saya, Mas Alam, bahwa Bapak telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai calon Presiden Republik Indonesia bersama dengan Pak Mahfud MD sebagai calon Wakil Presiden. Suasana batin apa yang Anda rasakan ketika ayahmu ini running sebagai calon Presiden Republik yang luar biasa gede ini dengan 270 juta jiwa? Bagaimana perasaan batinmu? Kalau perasaan batin ya, Mas, itu pasti ada rasa sedikit kayak, wah ini tanggung jawab yang besar. Gitu. Tapi di sisi lain juga saya tidak menaruh begitu dalamnya sentimen di dalam diri saya, biar nanti apapun yang saya lakukan itu tidak tertutupi oleh emosi, oleh sentimen yang berlebihan. Karena ya itu kembali lagi, politik itu rasional. Jadi harus dibalut dengan rasionalitas, dan cara menanggulanginya adalah meredam sentimen sedalam mungkin. Mas, Bapak itu sebelum ditetapkan KPU, jauh sebelumnya tanggal 21 April 2023 telah dideklarasikan oleh PDI Perjuangan melalui Bu Megawati Soekarno-Putri sebagai bakal calon presiden. Nah, apa yang diceritakan Bapak kepada Anda ketika
Ketika partai sudah menetapkan Bapak sebagai bakal calon presiden, apa yang disampaikan ke Mas Ganjar kepada Mas Alam? Kalau setelah ditetapkan itu Bapak menitip pesan gitu. Kalau ini tuh tugas yang luar biasa besar, jadi ayah, saya manggilnya ayah, ayah itu mohon untuk kita bisa saling menjaga satu sama lain. Oh gitu ya gitu. pesannya. Jadi satu keluarga ini kita bergerak sebagai unit dan saling menjaga satu sama lain. Ya. Karena ayah pun tidak mau mengganggu kehidupanku, kehidupannya ibu, begitu pula aku. Jangan sampai ada aktivitas, keputusan atau perilakuku yang bisa menghambat ayah maupun bunda. Ya. Gitu, seperti itu. Itu ya, yang itu ya. Mas, setelah ditetapkan sebagai bakal calon, memang sebelumnya serangan udah ada sih. Berarti serangan makin gencar. Macam-macam lah serangannya itu. Lewat sosial media lah, lewat media lain. Mas Alam menghadapi berbagai serangan kepada ayah itu, apa yang dilakukan? Kalau aku, Mas, itu menganggap serangan itu ini saya seleksi dulu gitu. Ini konstruktif, destruktif gitu. Yang konstruktif ini saya baca satu-satu, Mas. Oh, kalau memang itu kritiknya konstruktif ya, dibaca ya? Iya, saya baca satu-satu karena itu merupakan sebuah kritik yang membangun dan itu bisa menjadi bahan dasar evaluasi kita. Oke. Jadi kita baca, kita refleksikan diri, oh ternyata benar kita bisa berkembang lebih baik lagi gitu. Dan itu menjadi basisnya kita. Nah, kalau yang destruktif itu tetap kita baca biar kita tahu bagaimana rasanya untuk digembleng dan bagaimana kita melihat kalau kita itu tidak bisa memuaskan semua orang dan pasti ada saja pihak yang emang tidak setuju atau tidak suka. Iya. Gitu. Tapi itu biasanya diobrolin sama ayah nggak? Kalau yang sifatnya konstruktif banyak. Oh, obrolin ya? Iya. Mas, kalau boleh saya tahu, Mas, biasanya waktu ngobrol Anda dengan ayah sama, kalau ibu manggilnya bunda itu pada saat mana, Mas? Makan malam. Oh, makan malam biasanya ya? Itu ngobrolin apa aja gitu ya? Wah, semuanya diobrolin. Meja makan itu benar-benar jadi tempat, kalau kayak Mas Feby ini kayak studionya. Gitu. Kayak podcast kita tuh di meja makan. Iya, gitu ya. Itu ya tempat kita mencurahkan semuanya ya, Mas ya. Mas, kalau boleh saya tahu nih, ketika Bapak menjadi menjadi presiden, calon presiden, lalu kemudian kemana-mana gitu ya. Bertemu orang, campaign sana, campaign sini. Apa yang Mas Alam lakukan untuk mensupport itu? Atau cuman support doa aja? Atau Anda ikut turun ke lapangan juga? Doa sih pasti ya. Ya. Minimal kalau Bapak pulang tuh juga ikut mijetin, nyiapin baju, ambilin minum gitu. Iya. Tapi di sisi lain ya saya memosisikan diri sebagai anaknya Bapak dan juga sebagai anak muda yang tidak terikat sama Bapak. Jadi saya memosisikan diri sebagai teman diskusi gitu. Teman diskusi Bapak apabila Bapak merasa membutuhkan insight-insight khusus terkait anak muda ya. Gitu-gitu. Karena kan anak muda juga menjadi perhatian khusus ya sekarang. Karena memang kedepannya ini generasi muda ini yang bakal menjadi tulang punggung negara. Jadi perlu diakomodir dan perlu difasilitasi apa yang mereka butuhkan dan apa yang bisa membuat atau mensupport mereka untuk bisa jauh berkembang lagi. Jadi itu memberi masukan kepada Bapak mengenai anak-anak muda lah kira-kira itu satu support ya. Iya. Kalau support lain misalkan apakah ikut campaign apa ya? Ikut kampanye dalam tanda petik lewat sosmed kayak gitu misalkan atau gimana? Enggak ya? Kayaknya itu kalau berkampanye secara pilih Ganjar itu enggak sih, Mas. Enggak ya. Berkampanye itu kan banyak caranya. Kampanye itu cuma bagaimana kita mengkomunikasikan dan mempromosikan sesuatu ya. Ini tidak hanya soal politik, mungkin soal produk dan lain-lain. Saya cukup menjadi orang yang disukai dan saya menjadi orang baik itu cukup untuk berkampanye. Gitu ya. Jadi saya di sosial media ataupun nanti saya muter-muter keliling kemana-mana itu yang memposisikan diri saya sebagai orang baik, sebagai orang yang bisa disukai oleh banyak orang gitu. Karena itu saja sudah cukup sebenarnya. Ya. Mas Alam. Apakah pernah Anda mengalami satu kejadian? Kan tidak semua orang kenal Anda kan, betul ya? Di suatu posisi, terus orang-orang itu ngerasani ayahmu. Oh. Padahal mereka mungkin mereka nggak tahu bahwa kamu anaknya gitu. Pernah nggak mengalami situasi itu? Sering, Mas. Sering, iya. Kadang-kadang tuh kalau misalkan di warung, di tempat makan gitu. Rasanya itu boleh dua loh, Mas. Jelek dan bagus ya.
itu kadang-kadang tuh ada yang obrolan agak politis dikit, itu saya nimbrung, Mas. Saya nimbrung, orangnya nggak kenal gitu. Oh, nggak kenal ya? Terus nanti saya pancing-pancing dikit. Gitu. Ini kalau Pak Ganjar gimana? Nah, dari situ, itu nanti aja yang muncul. Bagusnya, jeleknya, apanya, rasanya. Tanpa tahu saya siapa. Biasanya kalau driver ojol itu. Mas, itu saya sering tanyain gitu. Setiap jalan-jalan, kalau kemana gitu. Terus ya, macam-macam juga jawabannya. Bagus, ada yang enggak. Gitu. Mas, apakah Anda merasa perlu mendampingi ayah atau bunda ketika keliling? Apakah merasa perlu sih Anda ikut mendampingi, ikut ngeliat, ikut merasakan getaran di lapangan tuh Anda merasa perlu nggak? Sesekali ya. Sesekali ya? Untuk menjadikan itu sebuah pengalaman. Gitu. Karena konsepsi yang aku punya terkait hidup itu, Mas. Kita adalah penulis dan hidup adalah buku cerita. Dan buku cerita itu akan kosong kalau kita nggak punya pengalaman. Nah, makanya untuk mengisi pengalaman itu biar tulisannya bagus nanti, saya merasa perlu mungkin sekali lah biar bisa merasakan itu tadi. Gitu. Campaign atau running sebagai calon presiden Republik Indonesia itu berat. Betul nggak, Mas ya? Berat. Nah, ketika Anda melihat ayahmu ke sana kemari dan seterusnya, pasti nggak semuanya mulus ya. Betul ya, Mas? Apakah pernah ayah itu di dalam ngobrol dengan keluarga gitu, terutama dengan Anda, mengisahkan kendala-kendala, hambatan-hambatan, rintangan-rintangan, ya kan? Yang dialami ketika beliau harus melakukan perjalanan keliling Republik ini, Mas? Bapak itu sama sekali, kalau kita nyebutnya sambat ya, Mas ya. Sambat itu nggak pernah sama sekali. Gitu ya? Ngeluh tuh nggak pernah sama sekali. Ceritanya itu dalam bentuk itu tadi, minta masukan, minta saran gitu. Jadi kayak, itu kemarin ayah, misalkan contoh, itu pas yang waktu omnibus dulu, pas jadi gubernur, itu ayah kemarin di demo sama ini, sama banyak banget mahasiswa. Itu kalau menurut Alam gimana sih harusnya gitu. Nanti baru di situ ada jawaban. Keluhannya itu bersifat konsultatif. Tapi jangan sekali, aduh, kemarin tuh gini tuh. Sama sekali nggak pernah. Gitu. Baik, Mas. Banyak orang melihat bahwa Pak Ganjar Pranowo itu orang yang gojekan, humoris lah, ya kan? Nggak serius gitu, sersan serius tapi santai, gitu. Lebih banyak santai. Memang begitulah karakter ayah yang Anda lihat. Iya, Bapak tuh apa ya? Seneng guyon gitu, joke gitu. Nggak bisa berhenti lah. Kasarnya kalau orang Jawa bilang dagel gitu ya. Itu emang betul, sehari-hari begitu? Iya kayak gitu, cuman emang kadang-kadang tuh karena Bapak humornya itu agak humor satir. Jadi itu kadang-kadang nggak semua orang bisa menerima humornya itu. Tapi itu betul dan sense of humornya tuh sama saya. Jadi kita connect banget kalau ngelucu gitu. Gitu ya. Mas Alam beberapa waktu yang lalu dalam wawancara dengan saya, ibu Anda Bu Siti Atikoh pernah bilang bahwa beliau ini lebih suka Anda menjadi seorang profesional ketimbang seorang politisi. Gimana pendapat Anda, Pak? Kalau untuk berkarir dan mencari uang ya, mencari nafkah, kayaknya emang arahnya udah tepat sih. Kayaknya saya akan fokus mungkin nanti di industri sebagai profesional atau wirausahawan. Tapi saya tidak menutup kemungkinan untuk berpolitik. Gitu. Karena kembali lagi, politik itu menurut saya adalah tempat buat mengabdi. Dan di saat nanti saya udah merasa cukup untuk bisa menghidupi anak cucu saya nanti, di masa pensiun itu kayaknya penutupan terakhir, itu buat pengabdian, kayaknya akan di politik sih. Tapi Mas Alam sendiri merasa punya bakat atau talent di dunia politik nggak? Atau merasa talentnya di dunia apa sih? Di dunia seni, profesional kan memang itu satu tuntutan hidup ya. Tapi di luar itu sebenarnya Anda merasa talent Anda berada di mana, Mas? Di politik ada talent nggak? Kan biasanya kan orang itu buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Bapakmu kan seorang politisi sejak muda gitu lah. Anda merasa punya soul di politik nggak sih? Nah, kalau soul mungkin bisa dijawab, Mas. Mungkin iya. Tapi kalau talent kayaknya susah untuk meng-assess atau mengidentifikasi talent diri sendiri ya. Gitu. Tapi saya sedikit banyak ini juga bantu Bapak dari proses diskusi dan lain-lain juga. Itu merasa cukup tertarik dan nyaman gitu di politik. Tapi kembali lagi untuk menghindari konflik of interest, moral dilema dan lain-lain ya intinya saya akan apabila saya berpolitik itu nanti setelah Bapak selesai. Gitu. Oh gitu ya? Iya, intinya gitu. Pokoknya
menghindari saya dan benturan Bapak, kepentingan. Iya, benturan kepentingan dan menjabat di waktu yang sama. Menghindari hal itu. Tapi kembali lagi kalau soal talent ya mungkin ya lagi dicari lah. Mungkin orang lain lebih paham, jauh lebih bisa melihat talent diri saya daripada saya sendiri. Iya. Gitu. Selama ini kan Mas Alam sudah bergaul dengan orang-orang politik karena tamu-tamunya Bapak tentu pasti banyak lah. Aktivis, orang politik. Apakah selama ini Anda merasa nyaman berkomunikasi dengan teman-teman Bapak yang para politisi itu? Ada kan anak yang nggak nyaman gitu ya? Ya. Malah justru nyaman bergaul dengan temannya Bapak yang seniman gitu, misalnya Pak Butet gitu. Anda merasa nyaman nggak berkomunikasi dengan teman Bapak yang para politisi itu? Saya sih relatif bisa nyaman dengan semua orang ya. Tidak terlepas dari yang teman-teman berlatar belakang politik ataupun dari latar belakang aktivis gitu. Karena beberapa kali ini kan saya juga udah sempat jalan-jalan Mas ke Bandung, terus ke Sulawesi Selatan gitu. Dan saya mesti coba cari waktu untuk ketemu aktivis-aktivis mahasiswa gitu ya? Yang masih mahasiswa sekarang gitu. Dan ternyata oke juga gitu loh. Gitu ya? Nyambung ngobrolannya, terus juga mereka kritis banget. Dan terlihatlah nafas Indonesia ini masih bisa dihelakan karena suaranya masih ada. Gitu ya? Mahasiswanya. Oke. Biasanya seseorang yang punya soul politik itu akan, Anda kan mahasiswa UGM ya, biasanya masuk kepada organisasi-organisasi, intra maupun ekstra. Kalau intra ya BEM gitu ya, ekstra ya organisasi Cipayung, UGM, NI, CHMI. Apakah Anda di kegiatan sehari-hari di kampus juga kepingin tertarik baik ekstra maupun intra di kampus, Mas? Di kampus enggak sih, Mas. Pol-polan itu saya organisasi internasional, ada namanya ISEC atau di himpunan. Kalau di luar itu yang nggak terlibat, nggak termasuk ke dalam lingkup kampus ya organisasi e-sports. Tapi BEM itu Anda nggak tertarik ikut ke badan eksekutif mahasiswa, senat mahasiswa dan seterusnya gitu? Nggak punya saya ketertarikan? Nanti ada friksi sama Bapak. Gitulah nanti di meja makan canggung nanti. Iya. Jadi lebih menekan. Nah, kalau boleh cerita kenapa Anda menyukai e-sports? Ya. Nah. Oh itu lumayan personal Mas, karena waktu itu tuh pandemi, sepupu saya adalah S2 ke Rusia, ke luar negeri. Itu sepupu saya yang paling dekat, udah kayak kakak sendiri. Dan kita cari cara benar-benar gimana biar nggak lost contact, biar tetap komunikasi. Caranya main game. Oh gitu. Main game, terus pas pandemi kan setengah pengangguran ya. Main 12 jam, 13 jam sehari gitu. Terus akhirnya lama-kelamaan kok tertarik banget, akhirnya masuk ke turnamen-turnamen dan lain sebagainya. Cuman saya waktu itu kepikiran sempat, ini aku kalau jadi professional player bisa nggak ya gitu. Tapi ternyata levelnya nggak sampai segitu. Lah dilalah ada jalan Tuhan, kakak tingkat saya di kampus itu baru ditunjuk sebagai ketua umum asosiasi e-sports di Jawa Tengah. Gitu ya. Saya diajak sama dia, Lam, ayo ikutlah karena kita pernah organisasi bareng, event bareng. Misalnya saya diajak gitu, dia ngelihat saya juga tertarik di e-sports. Saya dari situ berjalan-berjalan, ketemu komunitas baru, akhirnya pada titik tertentu saya menemukan satu tim komunitas yang kami bawa ke Fornas. Fornas itu ekuivalen sama PON, tapi di bawahnya Kormi, mewakili Jawa Tengah dan dapat medali perunggu. Ya. Saya lihat ini anak potensi keren banget, tapi nggak ada professional management yang menghandle mereka. Terus aku ngobrol sama teman-teman saya, bantu yuk gitu. Ya kita bantu, jadilah itu tim. Oh situ ya, jadi ceritanya berawal dari situ ya. Baik. Apakah nanti hobi Anda ini atau ketertarikan Anda e-sport ini akan Anda lanjutkan pada satu titik tertentu? Dilanjutkan karena tim e-sports ini sebagai bisnis ya, sebagai bisnis ini entrance saya untuk masuk ke keseluruhan ekosistem industri e-sports. Gitu. Nanti produk lainnya tuh bisa banyak sekali, lini bisnisnya juga akan banyak. Berarti ini pasti terus akan didalemin ya? Insya Allah, kalau misalkan emang bisa sustain. Gitu ya. Mas, ayah kan 10 tahun jadi gubernur nih. Sebagai gubernur tentu ini mempunyai otoritas, punya kekuasaan lah kasarnya gitu. Sebagai anak gubernur, pernahkah Anda didekati seseorang, sekelompok orang untuk meminta fasilitas kepada Bapak lewat Anda? Sering ya Pak? Beberapa kali lah ya, sering ya enggak.
dari awal itu mungkin pas sebenarnya dari awal itu juga udah ada, cuman fasenya beda-beda ya. Karena kan pertama saya SD, terus SMP, SMA itu level permintaannya itu beda-beda. Mungkin pas SD, masalah masih kecil kan. Masalah itu anak saya ada yang belum dapat kerjaan atau apa gitu, simpel itu gitu. Tapi dari awal emang semuanya mental gitu. Karena saya kayak apa sih gitu. Kayak mencoba untuk menyamakan prinsip dengan Bapak gitu. Pokoknya yang intinya ada konflik of interest dan itu melewati koridor batasan yang baik secara hukum, itu nggak dulu deh gitu. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu tuh levelnya semakin tereskalasi, Mas. Nah, dia sampai nitip proyek segala macem gitu-gitu. Ya, tapi mental semua. Tapi gitu. Apa terkait dengan orang yang seperti itu, apa yang Anda lakukan? Langsung ditolak atau ngomong dulu ke ayah atau gimana? Enggak. Entertain dulu lah ya. Gitu. Kita kan pebisnis juga, Mas. Iya. Entertain dulu. Oh ya, gimana gitu. Kan namanya juga setiap jaringan itu jaringan yang bagus gitu kan. Jadi saya tetap jaga komunikasinya, tapi ya penolakan secara diplomatis. Tapi apabila yang saya melihatnya, waduh ini kok rambunya nggak terlalu kelihatan antara baik dan buruk, nah itu baru saya sampaikan ke Bapak. Gitu. Tapi kalau yang udah rambu kelihatan buruk dari awal, nggak saya sampaikan. Ya. Mas, sepanjang kayak gini, sepanjang Anda hidup 21 tahun ini, kapan Anda membayangkan, wah Bapak saya ini pasti nanti karirnya akan meningkat, lalu tidak tertutup kemungkinan akan menjadi seorang RI1 gitu. Pada saat kapan Anda itu? Kan Pak Ganjar ini disebut-sebut sebagai talent kuat ini kan sudah lama sebenarnya. Sudah lama banget gitu. 2 atau 3 tahun yang lalu. Kapan Anda merasakan bahwa Bapak ini kayaknya bakal moncer ini gitu? Sebenarnya nggak pernah kepikiran, Mas. Nggak pernah kepikiran. Masa nggak pernah kepikiran sama sekali ya, Pak? Nggak kepikiran, karena apa ya, kalau saya sendiri membayangkan tuh, di saat kita bisa memikirkan hal seperti itu, berarti pertama adanya rasa keinginan. Dan rasa keinginan ini kalau tidak dikendalikan bahaya. Kita bakal ingin terus. Keinginannya bisa naik level sampai yang ngawur-ngawuran gitu lah. Nah, itu dari awal udah tertanam di saya. Jadi emang dari awal ya saya ikuti saja alurnya sesuai yang Bapak inginkan dan arah geraknya Bapak seperti apa. Tapi emang dari awal tidak ada pikiran, ini kayaknya boleh juga ini gitu. Gitu ya, nggak ada ya. Karena logikanya ya, seorang politisi anggota DPR, lalu jadi bupati, wali kota, gubernur ya atasnya pasti, kan begitu kan? Seseorang pasti kepingin naik kelas lah. Ya. Tapi Anda tadi dari jawaban Anda tidak pernah memikirkan itu karena nanti akan menjadi keinginan gitu kan? Itu ya Mas ya? Iya, karena kalau misalkan itu juga langsung halnya ke saya ya, mungkin itu bisa jadi kepikiran. Tapi kalau ke Bapak kayak, ya udah Bapak rencananya seperti apa, itu juga ya silahkan saja. Jadi emang nggak ada kepikiran, nanti kok kepikiran takutnya saya intervensi Bapak juga. Ya betul Pak, kayak ini gitu sana, gitu sini gitu ya. Mas, apakah karena Bapak dulu juga politisi sejak muda ya, 2 kali jadi anggota DPR, 2 kali jadi gubernur sekarang ini. Anda sekarang umur 21 tahun, apakah Anda merasa bahwa perhatian orang tua karena dia berkhidmat di politik itu menjadi kecil kepada Anda? Karena ibu juga kan harus ngikutin juga kan, sebagai istri pejabat kan. Apa merasakan itu enggak, Mas? Kalau perhatian enggak, Mas. Enggak ya? Enggak, perhatian tuh enggak, karena Bapak dan Ibu tuh luar biasa dalam mengalokasikan waktu pertama. Jadi kalau emang bisa di rumah tuh selalu di rumah. Kalau bisa kumpul keluarga selalu kumpul keluarga. Dan perhatiannya itu tidak pernah kurang. Sesimpel kalau misalkan Bapak itu lagi jarang pulang, dan Bapak itu selama ini nggak pernah absen ngambil rapotku. Oh gitu ya? Dari SD sampai SMA itu nggak pernah absen. Terus hadir terus ya? Nggak pernah absen. Nah, dari situ jadi saya ngerasa, wah ini perhatian yang luar biasa. Jadi perhatiannya nggak pernah kurang. Mungkin emang yang kurang itu kehadiran secara fisik. Fisik ya. Nah, itu aja sebenarnya. Ya. Tapi yang lainnya nggak ada ya. Baik Mas, sebagai seorang muda, ya mahasiswa,
apakah Anda mengikuti perkembangan politik di tanah air itu day by day, Mas? Oh iya. Lewat apa, Mas, kalau boleh saya tahu? Tribun. Lewat portal berita lah. Lewat portal berita. Atau sosial media. Berbahasa sosial media. Kalau boleh saya tahu, Mas, dalam 1 bulan terakhir ini, isu apa yang paling menarik perhatian Anda? Isu. Nah, isu politik lah. Isu politik, ya? Boleh isu yang lain lah, isu luar negeri juga boleh. Isu Palestina boleh. Iya. Perang Ukraina Rusia boleh. Dalam sebulan, Mas. Bulan terakhir, karena mungkin yang paling baru ya, Rohingya sih. Oh, Rohingya. Ya, Rohingya itu paling baru ya, karena paling baru jadi 1 bulan terakhir. Anda ngikuti ya pemberitaan atau perkembangan mengenai Rohingya? Muncul terus sih. Muncul terus ya. Jadi secara tidak langsung ikut terekspos. Selain Rohingya, Mas? Palestina apakah tertarik juga mengikuti konflik di Gaza misalnya? Iya, Palestina juga. Tapi karena memang yang paling baru ya, jadi yang keinget Rohingya terus. Ya. Kalau soal situasi dalam negeri misalkan asam sulfat kayak atau belimbing sayur kayak ngikutin nggak, Mas? Atau dibaca sekedarnya aja gitu? Ya lewat aja lah. Lewat aja. Iya lewat. Mas, ini pertanyaan ya boleh disebut pamungkas sebelum nanti saya minta Mas Alam bikin closing statement, Mas ya. Okay. Andai kata Bapak Anda, ayah Anda mendapatkan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden ke-8 Republik Indonesia. Apa yang akan Mas Alam lakukan untuk pertama kali? Pertama kali mau ngapain? Apakah punya nadar tertentu? Saya mau begitu Bapak saya jadi Presiden, saya mau nyemplung laut, mau berenang di Semarang sampai ke Karimun Jawa misalkan. Rambut putih gitu ya. Atau ngecat rambut putih atau apa, Mas? Silakan, Mas. Nggak ada sih sebenarnya, belum kepikiran sampai situ, tapi yang jelas mungkin di malam hari setelah entah itu pengumuman final dari KPU ya. Itu saya pengen ngobrol berdua sama Bapak sih. Berdua aja gitu ya? Ibu nggak usah diajak ya? Ya nanti bertiga terus berdua gitu. Ya. Ada beberapa akan menyampaikan sesuatu gitu. Ya, ada beberapa yang pengen aku sampaikan, kayak mungkin entah itu curhat ataupun pesan-pesan. Terus ya kita mungkin itu juga bisa jadi salah satu, bisa jadi itu waktu terakhir untuk sekian lama dapat momen seperti itu. Karena itu kan masa yang cukup hikmat lah ya. Sebelum hal itu, sebelum dapat amanah yang cukup besar, ya pengen ada beberapa yang diobrolin sih. Ya, Mas sebagai anaknya Pak Ganjar Pranowo, saya sih ingin Mas Ganjar memberikan closing statement pada pemirsa kita, pada para pembaca kita, pada para penonton kita gitu. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan sebagai anaknya calon Presiden Republik Indonesia, Alam Ganjar, silakan Mas. Iya, kalau saya sih ya akan bicara banyak, tapi selalu awali dan niatkan apapun itu yang ingin kita lakukan berdasarkan kebaikan. Karena kebaikan pasti akan menuntut kebaikan lainnya juga. Jangan diawali dari kejahatan atau niat buruk, karena itu dampaknya akan kita sendiri. Itu ya Mas. Baik Tribuners, kita ngobrol tidak panjang. Tidak perlu panjang lebar memang dengan Alam Ganjar, tapi saya kira anak muda yang baru usia 21 tahun dan akan ulang tahun ke-22 pada 14 Desember sebagai anak muda yang patut diperhitungkan. Demikian, saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan jangan lupa tetap bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.